Semangat pagi di akhir pekan ketiga 21 November 2020. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah, menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan Sabda Tuhan dengan pengantar bahasa Indonesia, namun menggunakan tema bahasa Jawa, berbudi bawa leksono. Jangan salah baca dengan tema yang tertulis pada layar. Orang bisa salah membaca dengan berbudi, tapi sebenarnya berbudi. Berbudi bawa leksono adalah ungkapan untuk menjelaskan seseorang yang senang memberikan kebaikan dan selalu menepati janji. Apa yang dilakukan sama dengan apa yang diucapkan. Dalam istilah bahasa Indonesia, orang seperti ini disebut berintegritas. Kita bisa membayangkan jika para pemimpin menjalani kehidupan dan tugas kepemimpinannya dengan berintegritas semacam ini, pasti hidup bersama menjadi lebih damai. Sayang, tidak semua pemimpin berintegritas hidup dan kepemimpinannya. Seperti para pemimpin agama dan orang-orang terkemuka di bangsa Israel. Leksionari bacaan Injil hari ini memberikan catatannya kepada kita semua. Lukas pasal 19 ayat 45 sampai dengan 48 demikian. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Anggota keluarga Allah, berbeda dengan berbudi bawa leksono, imam-imam kepala, para ahli Taurat dan orang-orang terkemuka dari bangsa Israel agaknya menjalani hidup tanpa integritas, terlebih di dalam mereka menjalankan kepemimpinannya. Melihat cara penggunaan tempat ibadah yang kebijakan serta pengaturannya ada di dalam tangan para pemimpin agama Yahudi, Yesus melihat betapa tidak berintegritasnya kehidupan mereka. Terlebih hal itu didukung oleh orang-orang terkemuka dari bangsa Israel. Bait Allah yang semestinya rumah doa dijadikan sebagai sarang penyamun. Ada tertulis rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Itu yang diungkapkan Tuhan Yesus di dalam ayat 46. Dalam bahasa Jawa dikatakan ono tulisan pedaleman ingsun iku dalem pamujan kok dadekake susuh begal. Anggota keluarga Allah,
rumah doa atau tempat pemujaan adalah tempat yang digunakan untuk berhubungan dengan Tuhan dalam pengertian manusia di tempat doa itu mengagungkan, menghormati, dan memuja Tuhan karena manusia sadar siapa dirinya. Dia hanyalah titah, dia hanya ciptaan dan Tuhanlah penguasa kehidupan, maka ia mengagungkan, menghormati, dan memuja Tuhan. Dalam hal ini manusia mestinya berusaha untuk menundukkan diri di hadapan Tuhan karena sadar siapa dirinya. Sedangkan sarang penyamun adalah tempat untuk merencanakan, membuat persepakatan atau membuat persekongkolan di dalam merampas, merampok, ataupun melakukan tindak kejahatan yang lainnya. Sungguh bukan hanya sesuatu yang berbeda, tetapi memang berlawanan, yang antara mestinya menyembah Tuhan, mestinya menghormat Tuhan, mestinya memuja Tuhan karena sadar siapa manusia, menjadi bersekongkol untuk merampok, merampas, bahkan berbuat kejahatan terhadap sesama. Memang Tuhan Yesus mengusir para pedagang dari bait Allah. Itu cara yang ia lakukan. Tetapi sebenarnya yang sedang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah menolong mereka, para pedagang tadi, dari pengaruh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang terkemuka bangsa Israel. Karena ketika para pedagang terpengaruh oleh kebijakan yang dibuat oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang terkemuka, mereka akan merugikan rakyat. Mereka memang diperkenankan berdagang di bait Allah, tetapi sebenarnya mereka sedang diporotin dengan pajak bait Allah yang dibuat oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang terkemuka bangsa Israel. Bahkan pajaknya mungkin tinggi banget. Hal demikian biasanya mau ataupun tidak mau membuat para pedagang kemudian menaikkan harga dagangannya setinggi mungkin agar mereka tidak merugi. Akhirnya siapa yang harus menanggung beban? Rakyat yang harus menanggung beban dari semuanya itu. Semoga Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja dibuat dan diundangkan di negeri kita memang untuk memangkas pengaruh-pengaruh tidak baik dari birokrasi yang begitu panjang. Loh, kok sampai Undang-Undang Cipta Kerja? Ya, namanya berharap dan menyerahkan pengharapan kepada Tuhan agar hidup bangsa dan negara ini semakin baik, boleh dong. Anggota keluarga Allah memang tidak salah apa yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa bait Allah sudah dijadikan sarang penyamun oleh para ahli Taurat, para imam-imam kepala, dan orang-orang terkemuka dari bangsa Israel. Seperti pemahaman yang disampaikan di atas tentang sarang penyamun adalah tempat untuk merencanakan kejahatan. Itu pun sedang dilakukan oleh para imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang terkemuka bangsa Israel. Kejahatannya apa yang hendak mereka lakukan? Yaitu membinasakan Yesus. Mengapa kok Yesus hendak dibinasakan? Karena Yesus dianggap mengganggu zona nyaman mereka. Yesus dianggap mengganggu area mereka mendulang emas tanpa bekerja keras. Hanya dengan membuat kebijakan, kemudian para pedagang dipersilakan berdagang, tapi mereka kemudian menikmati laba yang begitu tinggi. Bukankah itu tempat mendulang emas bagi mereka?
Mereka tidak mau terganggu zona nyaman mereka. Makanya mereka berusaha untuk membinasakan Yesus. Dengan demikian, sekalipun mereka pemimpin agama, sebenarnya mereka tidak mengarahkan diri kepada Tuhan. Sekalipun mereka menyebut diri pemimpin agama, tapi mereka memusatkan diri pada kehidupan dunia dan hal-hal material yang lain. Kalau sudah demikian, bagaimana mungkin rakyat bisa diajak semakin mengenal Tuhan, semakin merasakan kasih, kuasa, dan berkat Tuhan? Sebagai anggota keluarga Allah, mari kita kembali pada kitoh kita. Apa itu? Yaitu untuk mendasari dan menjalani hidup berdasarkan hubungan yang baik dengan Tuhan. Dengan demikian kita tidak hanya berbudi bawa leksono, tetapi kita lebih dari hidup berintegritas. Karena sebenarnya hidup kita juga akan menciptakan suasana damai sejahtera sejati, menciptakan suasana hidup yang dirindukan oleh semua orang di muka bumi ini. Ingat, jangan sampai rumah Tuhan kita jadikan sarang penyamun. Tetapi biarlah rumah Tuhan tetap menjadi rumah doa, bukan perkara bangunan gerejanya saja. Bukankah kita juga menerima pengajaran bahwa tubuh kita masing-masing ini adalah bait Allah? Untuk itu biarlah tubuh kita, bait Allah di dalam tubuh kita ini, biarlah tetap menjadi rumah doa. Jangan kita jadikan sarang penyamun. Agar hidup kita tidak hanya semakin berintegritas, tetapi kita menumbuhkan dan menciptakan damai sejahtera dalam hidup bersama. Kiranya Tuhan memberkati setiap anggota keluarga Allah yang mau menjadikan tubuhnya sebagai rumah doa, bukan sarang penyamun. Amin. Anggota keluarga Allah, sungguh berbahagia kita ketika kita juga diingatkan oleh Tuhan Yesus saat ini bahwa hidup kita, tubuh kita seutuhnya adalah bait Allah, agar kita tidak menyalahgunakannya menjadi sarang penyamun. Kita menanggapi kasih Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 381, baitnya pertama, ke-7, dan bait ke-11, Yang Maha Kasih. Kasih, yaitu Allah
Kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diingatkan sebagai anggota keluarga Allah, tubuh kami adalah rumah doa. Tidak pantas dan tidak selayaknya kami mengubahnya menjadi sarang penyamun karena kami hanya dikuasai oleh nafsu dunia. Namun selayaknya bait Allah tetap kami gunakan untuk rumah doa, tempat di dalam kami memuja, menghormat kepada Tuhan dengan tubuh kami, dan segala kehidupan kami hanya berdampak hal positif untuk pembangunan damai sejahtera bersama. Engkau memakai aktivitas kerja kami hari ini sebagai bagian kami mewujudkan rumah doa melalui tubuh kami, tutur kami, hati kami, penglihatan kami, mulut kami, dan semua yang terjadi langkah kami untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami berdoa untuk anggota keluarga Allah dengan segala keadaan termasuk yang mengalami kelemahan ragawi, Tuhan berkuasa atasnya. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang belajar di masa pandemi, anak-anak kami yang di usia produktif bekerja di masa pandemi. Biarlah kasih setiamu tetap ada bagi mereka. Sekarang kami tetap menyerahkan para pemimpin bangsa dan negara kami dari tingkat pusat sampai pedesaan-pedesaan, para wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama dimanapun berada. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami mengaturkan para medis di dalam menjalani kehidupan sebagai garda paling depan di suasana pandemi. Biarlah kasih setiamu, pengayoman-Mu, kebijaksanaan-Mu tetap nyata bagi kehidupan mereka. Bersama-sama dengan rakyat, bahu-membahu membangun kehidupan, menggapai damai sejahtera yang dari Tuhan. Ya Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami kalau dalam kehidupan ada yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Bahkan mungkin kami sadar tidak sadar membuat tubuh kami sebagai sarang penyamun ketika kami hanya berpusat pada hal-hal bendawi dan duniawi. Ampuni dosa kesalahan para pemimpin kami, tokoh masyarakat, wakil rakyat, dan semua yang ada di bumi pertiwi ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Melanjutkan kehidupan dengan menggunakan tubuh sebagai rumah doa, jauh dari sarang penyamun, karena berkat Tuhan yang diperintahkan untuk disampaikan Musa juga diberikan kepada kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.